Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di MHB Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas satu ayat Al-Quran yang membahas tentang mengapa manusia itu diuji oleh Allah, mengapa manusia itu harus ditimpa sebuah ujian dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am khasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kalian mengira atau menyangka bahwasanya kalian bisa masuk ke dalam surga padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjuang di antara kalian dan belum mengetahui orang-orang yang sabar di antara kalian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat yang baru saja saya bacakan ini merupakan ayat yang menarik sekali, yang membahas tentang pertanyaan dari Allah kepada umat manusia, terutama orang yang beriman, bahwasanya apakah kita sebagai orang beriman itu bisa masuk surga begitu saja padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar berjuang menjalankan agama Islam atau dalam menegakkan agama Islam, dan kita belum diketahui siapa di antara kita yang sabar dalam menjalankan risalah Allah, dalam menjalankan, menegakkan syariat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini merupakan ayat pertanyaan tanpa membutuhkan jawaban. Artinya apa? Artinya orang-orang beriman itu diberi pertanyaan sedemikian rupa agar orang-orang yang beriman itu tahu bahwasanya untuk memasuki surga itu harus melewati tantangan dan rintangan ketika hidup di dunia ini. Artinya apa? Untuk mendapatkan kenikmatan surga atau jannah, maka seorang manusia itu harus diuji terlebih dahulu di dunia ini, sehingga kita bisa diketahui kualitas sabar kita dan kualitas perjuangan kita dalam menegakkan agama Allah. Oleh karena itu, tidak heran sekali di dalam sejarah-sejarah Islam disebutkan oleh para ulama tarikh, kalau ulama-ulama sejarah, bagaimana ujian-ujian yang dilalui atau yang dihadapi oleh para anbiya, para rasul, padahal mereka adalah orang-orang yang benar-benar dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi ternyata mereka, para nabi dan rasul, harus melewati berbagai macam rintangan dan tantangan dalam menyampaikan risalah Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah di tengah umatnya, beliau mendapatkan ancaman dari para kaumnya. Bahkan beliau, Nabiullah Nuh, dicemooh, dihina-dina oleh umatnya ketika berdakwah, sehingga sangat sedikit sekali orang-orang yang menerima dakwah beliau. Kemudian juga dengan Nabi Ibrahim, kita tahu di dalam sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah, di mana beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, seorang raja durjana yang berkuasa saat itu.
Kemudian berpindah, yaitu zamannya Nabi Musa. Bagaimana beliau harus menghadapi seorang raja yang sangat bengis, raja yang sangat biadab, yaitu Fir'aun. Sampai-sampai Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya, mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian tangan yang bisa bercahaya, mengeluarkan cahaya, kemudian aneka macam mukjizat sudah dikeluarkan, tetapi ternyata Fir'aun masih belum menerima dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berpindah lagi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dalam sejarahnya harus menghadapi cacian dan makian dari kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah sebagai orang gila atau ahli sihir. Bahkan di dalam sejarahnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berperang melawan kafir Quraisy, seperti perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Itu menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya manusia hidup di dunia ini harus melewati ujian dari Allah agar diketahui kualitas keimanan, kesabaran, dan perjuangan kita dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Tidak bisa kita masuk surga begitu saja tanpa melewati ujian dan cobaan. Buktinya para nabi dan rasul, orang yang sudah dijamin masuk surga pun harus melewati rintangan demi rintangan, ujian demi ujian yang berat, yang mungkin kita belum tentu bisa menjalaninya. Dan tentunya ujian yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan makom kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Allah memberikan kita ujian tertentu, ujian A atau ujian B, insya Allah. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah